083 dan anggota kelompok saya yaitu Niki Nicholas dengan NPM 2031160. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ujian akhir kami, yaitu tentang pemrograman berorientasi objek. Tugas ujian akhir kami yaitu kami berfokus kepada UMKM bernama Tumbuh Baru. Pertama-tama kita bisa lihat daftar isinya dulu, yaitu yang pertama ada 1 introduction, 2 project requirement, 3 flowchart, 4 konsep, 5 IRD, dan yang ke-6 the project yang telah kami buat. Yang pertama adalah kami buat, yang pertama UMKM yang kami pilih itu Tumbuh Baru, sedikit bergabung dengan kelas pelajaran lain, yaitu website pengambilan cuti. Nah, di sini toko bangunan kami pilih Tumbuh Baru. Kenapa? Karena ini adalah toko bangunan yang akan memasuki era digital, di mana penjualan menggunakan e-commerce, pengiriman menggunakan online, ada akun sosial media, dan promosi menggunakan digital. Nah, kami berfokus kepada websitenya, yaitu pengambilan cutinya. Untuk fitur yang ingin diimplementasikan itu CRUD, yaitu create, delete, update, dan delete. Website ini digunakan untuk pengajuan dan juga penerimaan cuti, yaitu saya sebagai karyawan melakukan pengajuan cuti kepada HRD dari Tumbuh Baru. Dari website Tumbuh Baru tersebut, kemudian ketika selesai melakukan pengajuan, maka keputusan penerimaan atau penolakan tersebut akan dilakukan oleh HRD. Jadi setelah karyawan saya sebagai karyawan mengajukan cuti, halo bos, saya mau cuti di tanggal 25 hari Sabtu sampai tanggal 27 hari Senin, apakah bisa disetujui? Maka bos mengecek dulu alasannya, yaitu alasannya mungkin anggota keluarganya meninggal, ataupun saya ingin berlibur, ataupun saya pengen jalan-jalan, dan sebagainya. Nah, itu dicek lagi kepada HRD, apakah orang ini sering bolos, atau gimana absen kehadirannya, dan sebelumnya gimana. Nah, semua itu dicek dulu terlebih dahulu di database-nya. Kemudian project requirement yang kami butuhkan itu, bahasa pemrogramannya itu ada HTML dan PHP ya, sebagai struktur, dan juga PHP-nya sebagai codingannya. Dan database-nya menggunakan MySQL, platformnya menggunakan website. Terus ini adalah flowchart yang kami pakai. Yang pertama-tama kan memulai hal tersebut dahulu. Yang pertama login menggunakan email dan password sebagai karyawan, tentu saja menggunakan sebagai karyawan, dan juga sebagai HRD yang menggunakan ID HRD. Kemudian kalau benar ya lanjut, kalau salah ya ulang. Pertama terdapat 2, yaitu karyawan dan juga admin. Admin itu bisa dibilang HRD juga, karena yang mengatur semuanya tersebut, apakah ini disetujui atau enggak. Sebagai employee, pertama mereka bisa menambahkan pengajuan cuti tersebut, yaitu paid leave, ya cuti, artinya ya libur tapi tetap dibayar. Kemudian bisa langsung log out, karena memang tujuan itu saja karyawan. Paling mungkin kami bisa tambah lagi di sebelahnya sebagai website yang melakukan absensi, bisa juga hal tersebut. Cuma untuk sekarang kami berfokus kepada pengambilan cuti. Kemudian logout, selesai. Kalau sebagai HRD agak sedikit lebih ribet. Pertama mereka bisa mengecek dulu, accept ataupun reject, menerima atau menolak cuti tersebut. Kemudian mereka bisa memanage user, tambah karyawan, hapus karyawan, ataupun edit karyawan, tambah umur kah, tanggal lahir kah, tempat tinggal kah. Kemudian manage departemennya, ya bisa jadi kasir, supir, gudang, dan sebagainya. Dan juga manage paid leave cutinya tersebut, dan juga report kepada atasan lebih tinggi lagi, bos kami. Terus selesai, yaitu kurang lebih itu adalah tugas HRD atau admin. Kemudian konsep yang ingin kami terapkan yaitu instance object. Konsep OOP, Object Oriented Programming, yang kita gunakan di sini cara menarik data dari tabel user yang kemudian dimasukkan ke sebuah instance object yang kemudian kita bisa gunakan untuk dipanggil menggunakan function fetch all saat kita melakukan login dan juga dalam perbandingan privilege user setiap page. Ini adalah IRD yang kami gunakan. Yang pertama adalah departemen. Departemen memiliki primary key ID, yaitu departemen ID, dan juga bisa memanggil departemen. User memiliki primary key user ID dan memiliki cabang nama, email, password, dan privilege, dan juga memiliki foreign ID, di mana departemen ID bisa memanggil dari departemen ID utama agar mendapatkan departemen. Cuti memiliki primary key ID dan memiliki cabang description, status, date, length, dan juga memiliki foreign key user ID, di mana mereka bisa memanggil user agar mendapatkan nama dan departemennya.
Ini adalah contoh bentuknya dalam bentuk statistik. Cuti seperti yang Anda lihat, ID, description, status date. Bisa menambahkan user untuk mendapatkan ini semua. Bisa mendapat create, delete. Admin juga bisa melakukan create, delete user. Admin yang mengedit status accept atau itu tersebut. Terus dia juga bisa membuat departemennya dari si user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Niki. Terima kasih kepada Didi. Berikutnya saya akan menjelaskan cara kerja website ini. Di sini pertama kita akan ditemukan dengan landing page atau page index dari kita. Jadi di sini pertama kita akan diberikan user guide cara gunain website ini. Kemudian di sini adalah default login dari admin dan juga karyawan. Kita tekan di sini untuk masuk ke tempat login. Nah, pertama kita harus login menggunakan email dan juga password yang sudah pernah didaftarkan. Sini saya akan menglogin dengan privilege admin dulu. Nah, kita login. Pertama kita akan sampai ke dashboard. Di dashboard sini kita bisa melihat data-data penting yang kita perlukan pas kita login sebagai admin. Di sini kita bisa lihat karyawan yang masih pending untuk meminta cuti dan juga yang sudah approve sama yang sudah di decline atau ditolak. Di sini kita bisa lihat ada berapa banyak. Di sini ada approve 3, yang di decline 1, yang pending 1. Kemudian di sini ada user. User sini hanya pemimpin saja yang bisa menggunakan page 1 ini. Jadi ketika kita menggunakan akun karyawan maka user ini nggak ada. Begitu juga dengan department. Jadi di sini kita bisa menambahkan user. Saya beri contoh saja namanya Dedi. Di sini menggunakan Gmailnya, menggunakan dedi@gmail.com. Kemudian passwordnya kita kasih yang simple aja, dedi123. Kemudian privilege kita kasihkan, kita berikan karyawan. Kemudian departemennya kita gunakan IT saja, add user. Oh, sorry, ini pakai titik. Oke, maka user baru akan masuk di sini sebagai karyawan IT. Kemudian kita juga bisa nambahkan user admin juga. Saya akan namakan nama saya yang satu lagi, Diki Nikola saja. Ini saya gunakan pemimpin, kemudian departemennya kita gunakan manajemen. Kemudian saya sudah muncul di sini. Kemudian berikutnya adalah departemen. Di bagian departemen ini kita bisa menambahkan nama departemen yang kita perlukan untuk nambahkan. Jadi bisa nambahkan seperti contoh sistem informasi. Dan nambahkan departemen baru ditambah, maka akan masuk sistem informasi. Dan kita pas add user pun ini bisa ditambahkan sistem informasi. Berikutnya adalah bagian cuti. Di sini kita sebagai admin, kita bisa menambahkan cuti untuk sendiri supaya bisa menginformasi juga ke seluruh karyawan atau seluruh atasan. Kemudian kita sebagai pemimpin atau sebagai admin juga bisa mengubah, mengaccept atau enggak decline cuti dari karyawan kita. Di sini kita bisa kasih contoh. Sini masih ada satu pending dari reward. Ini dari pending kita ganti ke approve atau accept. Maka pendingnya akan pindah jadi approve. Dari database-nya juga sudah berubah di sini. Nah, di sini sudah di-approve. Kemudian jika kita ingin report, maka di sini kita bisa tekan print report untuk nge-print laporan berapa banyak orang yang cuti. Di sini kita bisa lihat sini data laporan, di sini ada nama lengkapnya, kemudian keterangan cuti mereka, lalu ada tanggalnya dan berapa lama cutinya, kemudian statusnya apakah sudah diterima atau tidak. Di sini ketika kita save, kita akan saving taruh di tempat mana yang kita mau. Di sini saya save saja sembarang di folder saya. Nah, jika sudah dia akan tutup sendiri. Kemudian nanti filenya bisa kita buka untuk mereviewnya. Nah, sebagai admin ini saja yang kita bisa lakukan. Kemudian berikutnya adalah sebagai karyawan. Karyawan kita gunakan saja yang sudah kita buat tadi, yaitu Dedi.
sebagai karyawan kita tidak bisa melihat data seberapa banyak karyawan sudah diterima atau ditolak pas mereka mengajukan cuti. Jadi mereka akan ditampilkan seperti ini. Kemudian kita hanya bisa mengakses cuti. Jadi di cuti sini kita cuma bisa menambahkan cuti kita. Dan juga kita hanya bisa melihat cuti yang kita sendiri ajukan gitu. Jadi pengguna lain tak bisa lihat punya kita tak bisa lihat punya yang lain. Kecuali admin. Ini kita bisa coba cuti liburan. Kita bisa pilih tanggal. Sini saya pasang tanggal 3 saja. Kemudian lama cutinya saya ingin 1 minggu. Nah, kita tambahkan. Nah, sini akan muncul keterangan dari cuti kita. Ada ID kita, nama lengkap, keterangan, tanggal cuti, lama cuti, dan juga statusnya. Ini masih pending karena belum diterima oleh atasan atau admin. Nah, di sini kita nggak bisa print karena ini adalah karyawan. Karyawan nggak mungkin ngeprint report. Kemudian kita logout. Kita kan coba akun yang tadi saya udah buat sekali lagi. Nah, ini balik lagi. Ini merupakan contoh akun admin. Sini masih bisa lagi user, departemen. Kemudian kita bisa lihat di cuti sini. Ada masukan baru yaitu dari Dedi. Di sini kita bisa accept atau reject. Kita akan coba reject di sini. Ketika kita sudah reject, maka sini akan berubah juga. Dan juga di bagian akun sana juga akan berubah. Mungkin begitu saja presentasi ulang akhir semester OOP kami hari ini. Jika ada salah kata, kita mohon maaf. Terima kasih.